Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dengan NPM 2313034017. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi, kelas 2023B. Jadi, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat peta interaktif berbasis WebGIS lewat Google My Maps. Jadi, judul kali ini yang akan saya buat yaitu cara membuat peta interaktif persebaran gunung api di Indonesia tipe A. Nah, untuk mendapatkan data-data persebaran gunung api tipe A, kita harus tahu dulu gimana sih data-datanya. Nah, dalam pembuatan peta ini, kita hanya membutuhkan Google dan juga Excel. Baik, mungkin langsung saja kita ke Google. Nah, sudah sampai di Google, lalu kita search persebaran gunung api magma ESD. Nah, untuk sumber yang bisa didapatkan itu saya melalui sumber magma ESDM ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada tulisan tipe gunung api, itu kita klik. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di dalam magma Indonesia ini itu terdapat tipe gunung api di Indonesia ada tipe A, B, dan juga C. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan tipe A-nya. Lalu ini untuk tipe B-nya. Dan yang terakhir yaitu untuk tipe C-nya. Karena di sini kita hanya menggunakan gunung api tipe A, yang mana gunung api tipe A ini ternyata berjumlah 76 gunung. Jadi, yang kita copy itu hanya tipe A saja ya teman-teman. Untuk tipe A-nya kita copy semua. Lalu setelah itu kita ke aplikasi Excel. Oke. Nah, sebelum kita copy paste data tadi di Excel, kita rubah dulu settingannya. Kita klik File, lalu kita klik Options. Setelah itu kita klik Advance. Dan kita cari yang ada tulisan use system. Nah, ini ya teman-teman, karena use system ini checklist, jadi kita unchecklist. Dan untuk desimalnya itu kita ganti menjadi titik, dan untuk thousand-nya itu kita ganti menjadi koma. Setelah itu kita klik OK. Nah, baru kita bisa untuk mengcopy paste tipe gunung api tadi. Nah, karena di sini terlihat rapat-rapat ya teman-teman, ini bisa kita renggangkan atau bisa kita jarangkan supaya tidak rapat-rapat seperti ini. Caranya cukup ditarik saja. Nah, untuk keseluruhannya ini itu bisa kita bold dulu dan kita ganti menjadi all borders biar lebih bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu, regional ini itu kita ganti menjadi provinsi. Nah, karena ini sudah menjadi provinsi datanya, jadi kita harus
tahu nih untuk gunung api tipe A Seulawah Agam itu berada di provinsi mana. Dan untuk mengganti seluruh provinsi ini supaya benar, itu kita lakukan secara manual ya teman-teman. Caranya itu bisa saja kita klik di Google, kita search, kita kembali lagi ke Google, kita cari. Nah, ini kita klik di sini, Gunung Seulawah Agam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ternyata di Gunung Seulawah Agam ini itu berada di Provinsi Aceh. Jadi, kita kembali lagi ke Excel dan kita rubah Sumatera ini menjadi Aceh. Nah, begitupun untuk provinsi selanjutnya, teman-teman. Ini bisa kita ganti seperti cara yang tadi. Mungkin langsung saja ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Apabila provinsinya sudah kita benarkan. Nah, setelah itu kita menambah satu kolom lagi, yaitu ketinggian ya teman-teman. Dan ini bisa kita besarkan lagi. Untuk tampilannya lebih menarik, kita all borders lagi. Nah, cara mencari data ketinggian itu sama seperti kita cara mencari data provinsi ya teman-teman. Itu dilakukan secara manual melalui Google. Contohnya itu Gunung Api Seulawah Agam itu berada di ketinggian mana. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa untuk Gunung Api Seulawah Agam ini ternyata berada di ketinggian 1.810 meter. Jadi bisa kita kembali lagi ke Excel. Nah, ini kita klik dan kita ketik 1.810. Yang meter kita ganti menjadi mdpl. Dan begitu pun untuk ketinggian seterusnya ya teman-teman, itu bisa kita search di Google. Nah, setelah semuanya sudah terisi, mulai dari ketinggian dan provinsinya, itu untuk perjudul-judul yang di atas ini, itu bisa kita bold saja teman-teman biar terlihat jelas. Semuanya kita bold. Nah, setelah sudah, lalu kita save. Jangan lupa untuk di-save ya teman-teman. Kita namakan persebaran api tipe A. Oke, sudah selesai kita save. Setelah itu, kita kembali lagi ke Google dan kita cari tuh Plate Tectonics KMZ file. Yang ini. Nah, ini kan ada tulisan flat boundaries ya, teman-teman. Jadi kita klik, kita unduh. Nah, dia otomatis akan terunduh. Nah, setelah selesai, baru kita login di My Maps.
Perlu diingat ya teman-teman, ini karena saya sudah login di My Maps dan sudah menaruh akun di My Maps, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Nah, cara membuat petanya itu kita bisa pertama-tama klik buat peta baru, lalu kita create. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita ganti judulnya menjadi persebaran gunung api. Ah, kita klik simpan. Nah, setelah itu, lalu kita klik impor di sini. Nah, kita masukkan data Excel tadi ya teman-teman. Ini kita open. Nah, setelah sampai di sini, ini kita klik latitude ini ke lintang dan untuk longitude-nya itu bujur. Terus kita klik lanjutkan. Setelah itu, untuk judul pada penandanya itu karena kita ingin membuat gunung api, jadi kita klik gunung aman. Setelah itu klik selesai. Nah, dia otomatis untuk peta gunungnya itu sudah terlihat. Nah, agar supaya lebih menarik, seperti ada gambarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita tambahkan gambar. Caranya itu bisa lewat upload. Itu kalau lewat upload itu kita unduh dari Google. Bisa juga lewat URL gambar. Lalu kita juga bisa lewat Google Drive, lewat Google Gambar. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan dengan cara di-download lewat Google ya teman-teman. Nah, kita pilih contohnya yaitu Gunung Api Sinabung. Nah, kita cari di Google atau di browse juga bisa. Browse. Kita cari Gunung Api. Nah, kita klik image. Nah, di sini kan banyak ya teman-teman. Kita bisa pilih saja mau yang mana untuk gambar gunung apinya. Mungkin kita ambil ini saja. Kita save image. Kita klik Sinabung. Kita simpan. Setelah itu kita kembali ke peta tadi. Kita klik kamera. Kita klik jelajah. Nah, kita klik Gunung Sinabung yang tadi kita download. Nah, setelah tampilannya seperti ini, jangan lupa kita klik simpan ya, teman-teman. Nah, beginilah untuk kita bisa menambahkan untuk semua di gunung-gunung ini ya, teman-teman. Nah, agar backgroundnya terlihat lebih menarik, itu kita bisa ganti ya, teman-teman. Backgroundnya itu biar supaya lebih cantik. Itu bisa kita klik peta dasar.
Nah, di sini ada beberapa pilihan terlihat. Karena di sini supaya kelihatan lebih menarik, kita pilih yang satelit saja, teman-teman. Nah, di sini terlihat lebih menarik. Oke, karena gambar foto sudah kita masukkan dan backgroundnya sudah, sepertinya kita akan merubah icon-icon ini ya, teman-teman, supaya lebih benar-benar kelihatan gunung gitu. Jadi, bisa kita rubah untuk ikonnya. Itu kita klik semua item, lalu klik ini. Nah, kita klik icon selengkapnya. Lalu di filter ini kita klik saja gunung. Maka dia otomatis akan keluar. Dari yang lain mungkin lebih nyambung yang ini ya teman-teman. Kita klik saja gunung ini. Klik OK. Nah, setelah berubah, karena gunung api itu identik berwarna merah, jadi kita ganti ya teman-teman warnanya untuk warna merah. Oke, setelah tampilannya seperti ini belum selesai teman-teman. Kan kita tadi sudah mendownload untuk batasan-batasannya yang Plat Boundaries tadi. Jadi cara menambahkannya itu cukup klik tambahkan lapisan. Setelah itu kita klik import, kita klik jelajah. Nah, lalu kita masukkan Plat Boundaries yang sudah kita download tadi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Karena di sini itu kita hanya menggunakan peta ini, kita hanya menggunakan persebaran gunung api di Indonesia. Jadi yang untuk gunung-gunung yang lain itu bisa kita hapus ya teman-teman. Caranya itu cukup scroll ke bawah saja. Nah, lalu teman-teman akan menemukan plate motion. Nah, plate motion ini kita akan checklist dan jadilah seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman, mind maps-nya untuk persebaran gunung api tipe A-nya. Nah, di sini itu dalam situs ini itu kita bisa untuk berbagi ilmu, kayak untuk pembelajaran yang lebih kreatif, dan juga mungkin dengan menggunakan ini kita akan lebih paham. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.